Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Darul Munawir dengan NIM 200207. Kali ini saya akan mencoba mereview ataupun mengulas kembali pembelajaran mata kuliah manajemen kinerja dengan dosen pengampu Pak Teguh Setiadi SEMM. Baik, teman-teman semua, kali ini materi yang saya sampaikan ataupun saya berikan pertama tentang teknik evaluasi pekerjaan, evaluasi kebijakan sistem penghargaan pekerjaan, dan performa model remunerasi karir. Yang kedua yaitu fungsi review dan umpan balik dalam manajemen kinerja. Yang ketiga, pengertian kualitas dan produktivitas. Yang keempat, kategori pengukuran kinerja manajemen, dan yang terakhir yaitu menjelaskan akuntabilitas kinerja dan good governance. Selanjutnya, yang pertama yaitu teknik evaluasi pekerjaan. Apa yang dimaksud dengan teknik evaluasi pekerjaan? Yaitu proses yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja individu dalam suatu pekerjaan atau posisi tertentu. Evaluasi pekerjaan bertujuan untuk mengukur sejauh mana individu mencapai target kinerja, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, dan memberikan umpan balik konstruktif untuk mengembangkan dan perbaikan. Ada beberapa teknik umum digunakan dalam evaluasi pekerjaan, antara lain pertama, evaluasi kinerja, yang kedua, penilaian 360 derajat, dan yang ketiga, penilaian berbasis kompetensi, empat, penilaian berbasis tujuan, kelima, evaluasi 360 derajat. Selanjutnya, apa itu evaluasi pekerjaan? Evaluasi pekerjaan adalah proses sistematis yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja individu dalam suatu pekerjaan atau posisi tertentu. Tujuan utama dari evaluasi pekerjaan adalah untuk mengevaluasi sejauh mana individu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk pembangunan dan perbaikan. Contoh teknik evaluasi pekerjaan. Berikut ini adalah beberapa contoh teknik evaluasi pekerjaan yang umum digunakan dalam praktik manajemen sumber daya manusia. Pertama, penilaian kinerja berbasis skala. Kedua, metode observasi dan catatan. Tiga, evaluasi 360 derajat. Empat, penilaian berbasis proyek. Kelima, evaluasi berbasis kompetensi. Dan terakhir, evaluasi berbasis tujuan. Selanjutnya, sistem penghargaan pekerjaan. Sistem penghargaan pekerjaan juga dikenal sebagai sistem pengajian atau sistem imbalan, merujuk pada struktur yang digunakan oleh organisasi untuk memberikan penghargaan kepada karyawan sebagai pengakuan atas kontribusi mereka dalam pekerjaan. Sistem ini didesain untuk motivasi, mempertahankan, dan mendorong karyawan agar mencapai hasil yang diinginkan. Sistem penghargaan pekerjaan mencakup beberapa elemen, diantaranya pertama, gaji dan upah. Kedua, insentif dan bonus. Tiga, kenaikan gaji dan promosi. Empat, pengakuan dan apresiasi. Kelima, tunjangan dan manfaat. Sistem penghargaan pekerjaan harus didesain dengan cermat agar adil, transparan, dan sesuai dengan tujuan organisasi serta kebutuhan karyawan. Selanjutnya, model performance pay. Model performance pay atau sering disebut sebagai pay for performance merujuk pada pendekatan dalam sistem gajian di mana karyawan menerima kompensasi berdasarkan kinerja mereka. Dalam model ini, penggajian tidak hanya didasarkan pada faktor-faktor seperti lama kerja atau posisi jabatan, tetapi juga pada tingkat pencapaian atau hasil yang dihasilkan oleh karyawan. Contoh model performance pay termasuk pertama, sistem bonus berbasis kinerja. Kedua,
skema komisi. Ketiga, saham atau opsi saham karyawan. 4, sistem pencapaian target dan kenaikan gaji. Selanjutnya, mode remunerasi karir, di mana model ini merujuk pada pendekatan dalam pengelolaan pengajian yang menekankan kompensasi berdasarkan perkembangan karir karyawan, mengakui dan menghargai progres dan pertumbuhan karyawan dalam organisasi. Contoh mode remunerasi karir. Contoh mode remunerasi karir yang umum digunakan dalam praktek pengelolaan pengajaran. Pertama, skala gaji berbasis tingkat jabatan. Kedua, kriteria peningkatan gaji berdasarkan kualifikasi. Ketiga, skema bonus kinerja karir. 4, program rotasi dan pengembangan karir. 5, skema saham atau opsi saham karyawan. 6, kenaikan gaji berdasarkan evaluasi kinerja dan karir. 7, program penghargaan karir. Baik, selanjutnya kedua yaitu review dan umpan balik dalam manajemen kinerja. Fungsi umpan balik dalam manajemen kinerja. Pertama, fungsi instruksional. Kedua, fungsi motivasional. Apabila mengklasifikasi atau memperjelas peran perilaku baru. Contoh, manajer yang menegur bawahan karena tidak mampu memenuhi targetnya, dan selanjutnya memberi petunjuk tentang bagaimana memperbaiki kinerja. Fungsi motivasional apabila digunakan sebagai alat pemberian penghargaan. Selanjutnya, indikator pengukuran kinerja karyawan. Pertama, indikator kinerja input pemasukan, yaitu indikator yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang dibutuhkan, misal dana, SDM, informasi, dan lain-lain. Ya, indikator kinerja outcome, yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran atau output kegiatan pada jangka menengah. Keempat, indikator kinerja benefit. Dan yang kelima, indikator kinerja impact atau dampak. Selanjutnya, memahami dan mempersiapkan review dalam manajemen kinerja. Pengertian review mengandung makna meninjau kembali atas segala sesuatu yang telah dilakukan sebelumnya, baik yang menyangkut kebijakan, strategi, perencanaan maupun pelaksanaannya. Review yang efektif merupakan inti keberhasilan manajemen. Memahami bagaimana proses review bekerja, bagaimana sistem yang dikelola baik menguntungkan pekerja dan organisasi. Fungsi review dalam manajemen kerja. Pertama, identifikasi pelacakan dan pertahankan tujuan. 2, mencegah kesalahpahaman dalam komunikasi. 3, membantu seluruh pihak terlibat langsung. 4, menghilangkan tekanan. Mempersiapkan review. Pertama, persiapan. Kedua, penilaian kinerja. Ketiga, identifikasi tujuan. Keempat, merencanakan masa depan. Kelima, menciptakan lingkungan positif. Keenam, bersikap objektif. 7, merencanakan struktur. 8, mempersiapkan wawancara. 9, perangkap dalam penilaian. Selanjutnya, mengelola review. Untuk mendapatkan hasil review kinerja yang positif, harus dilakukan dengan proses yang dirancang dengan baik, dilaksanakan secara konsisten dengan tetap terbuka bagi suatu fleksibilitas. Review perlu dikelola dengan baik. Terakhir, tindak lanjut review. Pertama, monitoring progres. Kedua, implementasi rencana pembangunan. 3, mendorong teamwork. Dan keempat, evaluasi diri. Baik, selanjutnya kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang kategori pengukuran kinerja manajemen, teknik pengukuran, pengembangan kinerja, dan penetapan tujuan organisasi. Pengukuran kinerja manajemen. Dalam proses pengendalian manajemen, pengukuran kinerja merupakan hal yang sangat penting dalam motivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi maupun sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja organisasi. Pengukuran kinerja manajemen juga diperlukan untuk memastikan bahwa sumber-sumber atau input sudah digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan suatu perusahaan. Tujuannya untuk menghasilkan informasi yang akurat dan valid berkenaan dengan perilaku dan kinerja manajemen perusahaan. Selanjutnya,
Kategori pengukuran kinerja manajemen. Dalam menetapkan kategori kinerja, Mondi dan No 2005 membagi menjadi beberapa kriteria, yaitu 1. Ciri-ciri, 2. Perilaku, 3. Kompetensi, 4. Pencapaian tujuan, 5. Peningkatan potensi. Selanjutnya, teknik pengukuran. Pertama, ukuran finansial, kedua, ukuran produktivitas, ketiga, ukuran kualitas, keempat, ukuran pelayanan, kelima, ukuran inovasi, dan keenam, ukuran personalian. Selanjutnya, pengembangan kinerja. Pengembangan manajemen kinerja merupakan upaya manajemen untuk mengatasi atau mencegah timbulnya ketidakpuasan masyarakat atau customer terhadap pelayanan yang dilakukan aparat pelaksana. Selanjutnya, prinsip dasar pengembangan kinerja. 1. Pemberdayagunaan SDM harus dilakukan secara efektif dan efisien. 2. Rekrutmen dan seleksi pegawai, penugasan, promosi, demosi, dan pemberhentian sepenuhnya dilakukan melalui kompetensi terbuka atau transparan. 3. Gaji yang berimbang. 4. Ganjaran berupa insentif yang layak harus diberikan bagi kinerja atau unjuk kerja yang istimewa. Penetapan tujuan pada organisasi. Sebelum suatu organisasi menetapkan suatu tujuan, terlebih dahulu harus menentukan misi dan visi atau maksud organisasi. Misi ialah suatu pernyataan yang ditampilkan secara umum dan abadi tentang maksud dari organisasi. Sedangkan tujuan-tujuan strategi akan menentukan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan serta meningkatkan sumber daya organisasi untuk jangka waktu yang panjang. Perumusan tujuan. Perumusan tujuan merupakan hasil usaha perpaduan untuk memuaskan semua pihak atau himpunan berbagai tujuan individu dan organisasi. Agar perumusan tujuan efektif, manajer perlu memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. Pertama, proses perumusan tujuan hendaknya melibatkan individu-individu yang bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan. 2. Manajer puncak sebagai perumus tujuan umum. 3. Tujuan harus realistis. 4. Tujuan harus jelas. 5. Tujuan umum hendaknya dinyatakan secara sederhana agar mudah dipahami dan diingat oleh pelaksana. 6. Tujuan bidang fungsional organisasi harus konsisten dengan tujuan umum. 7. Manajemen harus selalu meninjau kembali tujuan yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya poin terakhir yaitu materi tentang akuntabilitas kinerja dan good governance. Akuntabilitas kinerja dan good governance adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau ketidaktercapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi. Capaian tersebut harus diukur dengan sasaran atau target yang telah ditetapkan dan disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik. Good governance atau konsep good governance, tuntutan masyarakat terhadap pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat dari segi fungsional. Aspek good governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan. Oleh karena itu, institusi dari good governance meliputi 4 domain, yaitu state, negara pemerintah, private sector atau sektor swasta atau usaha, society yaitu masyarakat. Dari segi pemerintahan, good governance dapat dilihat melalui beberapa aspek. Pertama, hukum atau kebijakan ditujukan pada perlindungan kebebasan sosial, politik, dan ekonomi. 2. Administratif, competence and transparansi, kemampuan membuat perencanaan dan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplini model administratif, kebutuhan informasi. Yang C, desentralisasi,
regional dan konsentrasi dalam departemen. D. Menciptakan pasar yang kompetitif, penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi dan kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan makro. Ruang lingkup kinerja pemerintahan dan permasalahannya. Institusi pemerintah adalah perangkat negara Kesatuan Republik Indonesia yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku terdiri dari kementerian, departemen, lembaga pemerintah, dan departemen kesekretariatan, lembaga tinggi negara, markas besar TNI, Kepolisian Republik Indonesia, kantor perwakilan pemerintahan Republik Indonesia di luar negeri, Kejaksaan Agung, perangkat pemerintahan provinsi, kabupaten, kota, badan lainnya yang dibiayai dari anggaran negara. 3 indikator kinerja utama dan ukuran keberhasilannya. KPI, Key Performance Indicator, atau disebut juga indikator kinerja utama, adalah nilai terukur yang menunjukkan seberapa efektif organisasi mencapai tujuan bisnis utama. Indikator ini secara khusus membantu menentukan pencapaian strategis, keuangan, dan operasional perusahaan. Menggunakan Key Performance Indicator sebagai alat bantu ukur kinerja tim sangat bermanfaat agar tidak dapat mengetahui seberapa jauh usaha yang kita lakukan memberikan dampak bagi kemajuan bisnis. Tipe indikator kinerja: 1. Kualitatif, 2. Kuantitatif absolut, 3. Persentase, 4. Rasio, 5. Rata-rata, 6. Indeks. Terakhir yaitu kesimpulan. Pertama, evaluasi pekerjaan dan sistem penghargaan pekerjaan sangat penting bagi perusahaan untuk memotivasi karyawan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Model performance pay dan model remunerasi karir adalah 2 model remunerasi yang efektif dalam meningkatkan kinerja karyawan. Umpan balik kinerja ialah suatu proses di mana untuk mengklarifikasi dan memperjelas peranan perilaku baru. Pengukuran kinerja adalah suatu hal yang sangat penting dalam memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi maupun sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja organisasi. Selanjutnya, good governance adalah tuntutan masyarakat terhadap pemerintah untuk melaksanakan pemerintahan yang baik. Baik, teman-teman semua, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.